Hai manis, selamat datang di podcast Kenangan Manis. Dimana kita bakal membahas banyak hal-hal menarik ditemani kamu yang paling manis. Wow. Oke, perkenalkan aku Eva di sini sebagai host dan aku Syafa sebagai co-host. Oke, Syaf. Jadi kita hari ini bakal ngebahas sesuatu yang menarik banget dong pastinya. Menarik banget. Kita bakal ngebahas tentang bagaimana sih kemunculan spesies manusia atau Homo sapiens. Sangat Ini menarik. topik yang menarik banget ini. Menarik banget buat diulik. Oke. Daripada kita terus-terusan penasaran kayak gini, kita langsung aja ngundang narasumber kita untuk membantu kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita ya. Yes, betul. Untuk kepada narasumber kita, silakan masuk. Yeay. Wow, cantik banget ya narasumber kita ini. Hai. Halo. Oke, untuk para narasumber boleh dong kenalan dulu sama manis-manis di sini. Halo manis, kenalin nama aku Haura. Nama aku Wulan. Oke, jadi para narasumber di sini bakalan ngebantu kita buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita ya. Oke. Jadi kita bakal nanya nih tentang gimana munculnya si Homo sapiens ini gitu. Gimana sih awalnya? Karena setahu aku banyak ya teori-teori yang bisa menjelaskan kemunculan atau ya tentang hal ini gitu. Kalian tahu gak sih beberapa teori itu? Jadi kalian tuh pernah dengar nggak sih kalau kita tuh nenek moyang kita tuh kera? Pernah. Pasti Pernah. Tapi kayak kurang make sense. Iya. Kita Dan banyak juga disamain kayaknya sama kera. nggak bisa terima kayak Iya, kayak bener. kita manusia disamain sama kera. Siapa yang mau gitu kan disamain sama hewan Iya. berbulu kayak gitu. Tidak bermaksud menjudge, tapi kayak siapa gitu lah yang mau. terus teori ini tuh disampaikan oleh Charles Darwin di bukunya yang judulnya tuh On the Origin of Species. Nah di situ tuh Charles Darwin tuh bilang kalau sebenarnya tuh manusia itu asalnya tuh sekera gitu. Tapi ada teori lain yang mengatakan kalau misalnya sebenarnya tuh kera dan kita tuh nggak ada ininya, Berbeda. iya berbeda, bukan satu. Ini kayak jadi saudaraan gitu lah ya. Iya, jadi bukan, nenek moyang kita tuh bukan kera. Oh, kayak gitu. Tapi masih ada hubungan darah Iya, kan? masih ada hubungannya. Oh, iya. Oke. Itu tuh ada ya teori yang jelasin tentang itu? Ada. Nah, nama teorinya itu teori konsepsi baru. Jadi, teori itu tuh mengemukakan bahwa manusia itu berasal dari makhluk induk. Makhluk induk. Iya. Oke. Nah, makhluk Menarik. Iya, makhluk induk ini nantinya tuh menghasilkan 2 betina. Nah, yang pertama itu, betina pertama itu nantinya akan menghasilkan kayak primata, kayak kera, simpanse, gorila. Sedangkan betina yang satunya itu yang bakalan jadi nenek moyang kita gitu, nenek moyang manusia. Oke. Masuk akal. Kalau kayak gitu berarti ada dong ya spesies gitu, makhluk yang pertama kali muncul sebelum ada Homo sapiens ini gitu. Itu tuh kapan sih? Terus apa namanya? Nah, sebelum itu tuh Ada teori lagi, ada satu teori. Ada satu lagi. Ada satu lagi apa? Ada. Namanya itu teori kreasionisme. Oh, teori kreasi. Ini juga ya, namanya unik dong. Ini juga kayaknya nggak asing karena teori itu mengatakan kalau sebenarnya tuh manusia itu berasal dari Adam dan Hawa. Pasti kalian pernah dengar kan? Iya, familiar banget Iya, karena dalam ajaran Islam itu Adam dan Hawa itu sebagai Nenek moyang kita ya? Iya, kayak laki-laki dan perempuannya di Islam seperti itu. Oke. Itu yang banyak diterima ya? Iya, benar-benar. Karena itu yang udah ditanamkan kepada kita sejak kecil gitu. Apalagi yang agamanya Islam. Terus kayak yang tadi aku tanya tuh,
itu tuh makhluk pertamanya tuh apa sih? Makhluk. Manusia pertama Iya, spesies pertamanya tuh apa gitu dan munculnya tuh kapan sih? Nah, manusia pertama itu muncul 2,5 juta tahun yang lalu. Namanya Lama itu, banget iya lama banget. Namanya tuh Australopithecus. Australopithecus. Nah, Australopithecus tuh punya 3 jenis yang dia tuh nggak berimigrasi kemana-mana. Oke. Iya, dan nggak mencari tempat yang lebih baik gitu untuk hidup. Oke. Nah, ini tuh ada Homo rudolfensis, terus ada ergaster, sama ada Homo sapiens. Oh, makanya kita sekarang disebutnya Homo sapiens. Tapi kayaknya itu masih menjadi misteri ya sampai sekarang. Iya. Oke. Jadi mereka nyaman lah ya istilahnya di Afrika gitu. Terus kamu mention tentang bermigrasi. Berarti selain yang ada di Afrika itu mereka bermigrasi lagi ya ke tempat-tempat lain? Nah, mereka tuh pertama mereka tuh berimigrasi ke Eropa dan ke Asia Barat. Oke. Nah, mereka tuh disebut dengan Homo neanderthal. Homo neanderthal. Unik ya, namanya unik banget. Kenapa tuh dinamain Homo Iya, neanderthal? kenapa tuh? Karena fosil mereka itu ditemuin di lembah neanderthal, makanya kenapa mereka dinamain itu. Terus setelah itu dia kemana tuh? Nah, Bebas setelah itu mereka itu bermigrasi ke Siberia. Siberia. Iya, di Siberia itu mereka disebut dengan Homo denisova. Itu kan dinamain Homo denisova karena Nah, dinamain Homo denisova itu karena mereka fosilnya itu ditemuin di Gua Denisova. Dan di Gua Denisova itu fosil yang ditemuin cuma telunjuk doang. Telunjuk. menarik ya. Iya, menarik banget, Udah menarik bisa banget. dikumpulin. Oke. Terus aku juga tahu tuh tentang yang Homo soloensis. Dia juga dikasih nama karena berdasarkan si wilayah yang ditemuin. Berarti emang selalu kayak gitu ya, dinamainnya setelah berdasarkan dengan si fosilnya itu ketemu di mana. Selalu kayak gitu. Enggak. Jadi, waktu habis dari Siberia, mereka tuh berimigrasi ke Asia Timur. Asia Timur. Nah, yang berimigrasi ke Asia Timur itu dinamainya dengan Homo erectus. Homo erectus ini diambil dari kata ereksi, yang artinya tuh tegak. Oh, bukan Jadi bukan- tempat Iya. nama tempat Kirain ya. karena sebelum-sebelumnya juga diambil dari nama tempat ditemukannya, kayak yang erectus ini juga ditemuinya di wilayah yang namanya erectus, ternyata bukan ya. Iya. Dan Homo erectus ini tuh manusia pertama yang bisa berdiri tegak, makanya erectus namanya. Oh, Kayak oke. gitu. I see. Kayaknya kenapa bisa berdiri tegak tuh masih ada cerita juga ya kayaknya. Iya, masih berlanjut Masih ya berlanjut ceritanya. ini. Nah, setelah bermigrasi dari yang Indonesia itu, mereka juga bermigrasi ke Flores. Mau ke Flores. Iya, setelah dari Indonesia mereka ke Flores. Nah, di Flores itu mereka dinamain dengan Homo floresiensis. Iya. Terus kalau misalkan yang diem di Afrika itu, mereka tuh diem di situnya tuh sekitar berapa tahun sih? Atau kayak berapa tahun yang lalu gitu mereka di sana tuh? Mereka tuh di sana 150.000 juta tahun yang lalu. Iya. Oh, mereka ada muncul di sana tuh 150 juta. Oke, I see. Berarti yang terakhir ada tuh Homo sapiens ya. Iya, benar. Makanya mereka tuh munculnya tuh 150.000 tahun yang lalu. Tapi si Homo sapiens ini tuh mereka melakukan migrasi juga. Iya, mereka melakukan migrasi nggak sih? Nah, Dengar-dengar soalnya mereka tuh melakukan migrasi, terus mereka tuh mencoba ke daerah Homo neanderthal. Nah, iya mereka kalau nggak salah nih ya, aku pernah dengar tuh mereka tuh karena udah apa ya, kayak bahasa sekarangnya mah sumpek gitu ya. Karena mereka ingin mencari penghidupan yang lebih baik. lagi. Iya, makanya mereka Merantau ya. mengikuti jejak pendahulunya, yaitu yang sekarang disebut Homo neanderthal, itu ke wilayah yang tadi itu Eropa ya. Eropa. Oke. Terus berhasil nggak sih? nah, Ya, waktu Homo sapiens ke Homo neanderthal itu emang sempat terjadi konflik bener banget. Nah,
karena Homo sapiens itu makhluk yang nggak bisa hidup sama jenis yang berbeda gitu ya. Makanya mereka Agak villain juga ya. Iya. Nah makanya tuh mereka ada konflik dan yang menang itu Homo sapiens. Iya gitu. Jadi awalnya mereka terkalahkan ya, Iya. tapi akhirnya bisa. Itu bisanya karena apa? Adakah peristiwanya gitu? Apa yang membuat mereka bisa akhirnya bisa balik lagi terus ngelawan si Homo Neanderthal dan akhirnya menang? Ya, ada yang namanya itu revolusi kognitif. Revolusi kognitif. Menarik, revolusi Wow. kognitif manis. Oke manis, tadi kan kita ngomongin tentang revolusi kognitif ya. Jadi betul. revolusi kognitif itu dia tuh adalah mutasi genetik yang terjadi pada otak Homo sapiens sehingga si Homo sapiens ini tuh dapat melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya ya. Jadi kayak dia tuh bisa melakukan sesuatu yang lebih advance lagi, lebih ini lagi lah, Lebih detail dan lebih out of the box gitu. iya dari kemampuan spesies-spesies Iya. yang sebelumnya. saudara-saudaranya yang lain. Yes, dan dari revolusi kognitif itu ada muncul dampak-dampaknya ya. Iya. Nah, kalau boleh jelasin nih, dampaknya apa sih, Wulan? Jadi dampak besar revolusi kognitif itu yang pertama itu Homo sapiens mampu menjadikan dimensi imajiner menjadi realita. Nah, jadi mereka tuh dapat memikirkan hal yang belum pernah ada, tapi mereka bisa menjadikan itu jadi kayak nyata gitu. Jadi bisa membicarakan sesuatu yang sebenarnya tuh nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita ya, kasat mata gitu. Dan mereka dapat meyakini hal yang nggak terlihat itu. Mereka bisa meyakini bahwa itu tuh ada. Nah, kalau contoh dalam kehidupan kita sekarang, misalnya kayak kita menganut agama Islam, itu kan kita meyakini bahwa ada Tuhan gitu, ada Allah yang itu. Walaupun kita tidak tahu gitu, kita tidak pernah melihat bentuknya, tapi kita meyakini hal itu. Oke, I see. Oke. Ini juga yang nyebabin manusia tuh bisa mimpin suatu atau bisa mempunyai satu kelompok yang lebih ya, yang lebih banyak lagi dari spesies-spesies lainnya gitu. Jadinya mereka meyakini satu hal, akhirnya mereka bisa bersatu dalam satu keyakinan itu gitu. Jadi mereka bisa ya menciptakan perkumpulan barulah dari si kemampuan merubah dimensi yang dimensi imajiner menjadi dimensi realitas gitu. Oke. Terus ada lagi nggak sih dampak-dampaknya? Nah, selanjutnya itu ada dampak lanjutan revolusi kognitif. Nah, dampak lanjutan itu ada komunikasi yang unik. Komunikasi yang unik. Iya. Gimana tuh? Jadi manusia itu tidak terbatas pada hal-hal yang konkret gitu. Iya. Nah, terus ada kemampuan belajar juga. Jadi manusia itu kayak nggak ada gitu kata nggak bisa tuh. Iya benar. Asalkan mau terus belajar, karena mereka itu memiliki kemampuan belajar. Dari belajar itu makanya mereka jadi bisa melakukan hal yang tadinya mereka nggak bisa. Oh gitu ya. Jadi itu udah dari dulu ya. Iya, makanya jangan gampang menyerah ya manis. Iya. Ingat Kita dulu. harus percaya kalau kita bisa ya. Misalnya kita mau bisa aja belajar dulu. Asal Iya. kita mau belajar bener gitu manis. Oke, Nah, itu juga. Terus gimana? Terus itu tuh ada kerjasama sosial. Nah, ini tuh manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama gitu. Dalam lingkup yang besar yang seperti tadi udah dibilang juga, kayak mereka tuh jadi kenapa bisa ada suatu cakupan yang besar gitu? Kayak apa sih? Kayak kelompok. Iya, kelompok ya. besar yang lebih besar itu karena ada aturan. Oh, jadi mereka Mereka itu menaati gitu. iya, jadi karena ada aturan itu makanya mereka bisa kondusif dan membuat perkumpulan yang mencakup lebih besar lagi gitu. I see. Oke. Dan setahu itu ya biasanya aturan-aturan itu berpatok dengan Tuhan ya. Iya, Itu nyambung juga sama yang konsep kualitas itu. Oke. Kayak tadi juga ya sebenarnya. Oke, tapi kalau misalkan dengan adanya dampak-dampak ini tuh pasti ada dong yang mempengaruhi si faktor lah ya, faktor kenapa si revolusi kognitif ini tuh bisa ada
gitu. Pasti ada dong Ya, faktor apa sih sebenarnya apa sih faktor? Nah, penyebab si revolusi kognitif ini ada tuh ada dua. Yang pertama tuh kemampuan Homo sapiens dalam berdiri tegak. Jadi sebenarnya tuh Homo sapiens tuh sama kayak simpanse, mereka tuh kayak make 4 kaki buat berjalan. Tapi ada waktu itu tuh zaman itu tuh ada kekeringan yang buat tumbuhan umbi-umbian tuh nggak ada. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi mereka bingung karena tidak ada sumber makanan saat itu kan. mulai kehabisan. Iya. Karena Nah, habis itu mereka tuh berusaha untuk mengobservasi hewan-hewan yang ada di sana. Dan mereka tuh mencoba memburu. Nah, dari situ mereka tahu kalau misalnya daging tuh bisa dijadiin sumber makanan loh gitu. Oke. Ya, nah terus kalau misalnya memburu tuh sebenarnya yang bikin mereka jadi tegak, jadi bisa berdiri dengan tegak itu tuh karena kalau memburu terus kita ada bungkuk itu kan pasti susah ya untuk melihat target buruan kita gitu. Karena ketutup ya Iya. sama si tumbuhan-tumbuhan yang muda Yang Ya ketutup rumput-rumput Ya, gitu kayak ya. ketutup. Makanya si manusia purba ini Homo sapiens ini tuh berusaha buat berdiri tegak kayak gitu biar memudahkan mereka untuk mencari mangsa atau target buruannya. Jangkauannya jadi lebih luas gitu. Iya, benar banget. Nah, yang kedua itu ada kemampuan untuk memasak. Jadi kayak Homo sapiens tuh mereka tuh memasak makanan karena tujuannya tuh kalau misalnya makanannya tuh kayak udah matang tuh kan lebih mudah untuk dicerna juga kan ya. Terus juga membantu ini memberikan efek ke otaknya juga jadi lebih baik kayak gitu. jadi kandungan Iya. di si makanan yang udah dimasaknya tuh jadi Iya. lebih maksimal. Iya, jadi Iya. otak mereka lebih efisien kayak gitu. Oke, jadi nggak perlu banyak kerja lah ya si otaknya sehingga si otaknya tuh bisa lebih bekerja, ya, memaksimalkan dan bisa berpikir untuk hal-hal yang selain dari itu gitu, bisa memikirkan hal-hal lain. Itu juga yang kemampuan untuk belajar itu ya, tadi aku mau bahas lagi, itu tuh kayaknya itu juga yang mempengaruhi si Homo sapiens tuh bisa mengalahkan Homo neanderthal. Iya, Mereka belajar buat bisa membuat si alat-alat yang lebih bagus lagi, lebih canggih lagi untuk mengalahkan si Homo neanderthal itu gitu ya, dari kemampuan belajar mereka ya. Oke. Tapi akhirnya si Homo sapiens ini menang kan dari Homo neanderthal. Menang. Kayak si Homo neanderthalnya tuh punah. Iya, benar. Agak villain juga ya sebenarnya. Iya, karena kepintaran mereka ya. Iya, sebenarnya terlalu pintar juga ternyata tidak terlalu baik. Kalau akhirnya menyebabkan spesies lain punah tuh ternyata tidak baik juga. Iya, oke. Ternyata revolusi kognitif tuh menarik juga ya. Terus Menarik banget. menarik banget. Dan ya tadi kita udah ngebahas banyak banget hal ya, dari mulai kemunculan si Homo sapiens sampai akhirnya apa sih yang ngebedain Homo sapiens atau manusia sama makhluk-makhluk lainnya gitu. Ya, makhluk sama hewan-hewan lainnya, yaitu si revolusi kognitif itu manis. Jadi mereka tuh punya punya otak. Bahasa kasarnya Iya. Berpengaruh terhadap diri mereka. Oke. punya cara berpikir lebih berbeda. Iya. Iya. Terus emang aku dari juga ternyata emang dari dulu tuh Homo sapiens itu emang mereka suka bergosip ya. itu fakta yang aku dapatkan gitu ya. Ternyata mereka tuh emang dari dulu selalu gosip biar ya itu bisa. Jadi mereka tuh tidak cukup gitu hanya mengetahui tentang kehidupan mereka sendiri gitu. Jadi mereka juga harus mengetahui kehidupan orang lain, which is ya gitu ya. Udah baik juga ya. Iya, tapi kebiasaan bergosip tuh ternyata udah ada dari awal. Iya, bener banget. Udah dari awal. Dari dulu manis, iya. So itu udah jadi kebiasaan kita dan tanpa kita sadari juga sebenarnya hal-hal yang kita lakuin sekarang tuh udah dilakuin sama nenek moyang kita kan, kayak tadi berimigrasi gitu kan. Sekarang kita juga banyak yang suka ngerantau ya, suka ngerantau, terus tadi suka bergosip, belajar, terus kita memasak, dan banyak juga fenomena-fenomena atau hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita yang sebenarnya tuh
sudah ada gitu kejadiannya dari dulu dan memang itu yang mempengaruhi kita sekarang ini. Iya, betul, gitu ya. betul. Emang penting banget Manis buat kita ngekaji tentang kehidupan kita yang dulu, yang orang-orang yang terdahulu gitu ya, biar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya, betul betul. Makanya jangan asbun ya, jangan asal bunyi karena informasi itu tidak tentu benar adanya. Iya. Kecuali ada bukti yang membuktikan kalau itu tuh benar. Iya. Oke. Gak kerasa nih kita udah di penghujung acara ya Manis. Kita tadi udah ngebahas banyak banget hal ya. Banyak banget ya. Banyak banget hal dan kita harap dari apa yang kita sampaikan kalian bisa dapat ilmunya, bisa sama-sama belajar kita ya kan. Siapa tadi kita nggak Betul, tahu betul. kan. Terus akhirnya kita tahu dari para narasumber kita di sini. Kelihatan cantik ini. Jadi terima kasih banyak buat narasumber kita dan ya kita bakal ketemu lagi sama kalian Di video selanjutnya. di episode selanjutnya. Ya, betul, Di betul. episode selanjutnya. Oke Manis, Sampai jumpa. sampai jumpa.